Potensi aksi akan tereksitasi ketika resting membran potensial ini lebih positif dari minus 30 millivolts. Nah, aksi potensial ini berbeda dengan sistem saraf yang menggunakan kanal natrium. Kalau otot gastrointestinal itu biasanya menggunakan kanal kalsium yang lebih banyak. Perubahan voltase resting membran ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Membran akan terdepolarisasi untuk menjadi lebih mudah untuk tereksitasi. Ketika adanya stretching dari otot, stimulasi dari asetilkolin pada sistem saraf parasimpatetik, juga hormon gastrointestinal. Dan sebaliknya, membran akan terhiperpolarisasi ketika terdapat efek dari norepinefrin dan stimulasi saraf simpatetik. Kalsium akan masuk melalui calmodulin dan mengaktifasi filamin miosin dan aktin sehingga muncullah kontraksi. Oke, arteri utama yang memasok saluran pencernaan adalah arteri celiaca, mesenterica superior, dan mesenterica inferior. Celiac trunk ini pasti ada branches-nya, yaitu left gastric artery, splenic artery, dan lain-lainnya. Area yang disuplai oleh ketiga arteri utama ini tidak terpisah karena ada banyak arcade arteri yang lebih kecil di sepanjang perbatasan mesenterica yang berasosiasi satu sama lain. Juga struktur vena pada gastrointestinal. Yang utama terdapat portal vein yang berfungsi menghantarkan aliran darah dari GI tract ke liver dan juga akan terdrainase ke inferior vena cava nantinya. Kedua adalah superior mesenteric vein yang akan bersatu dengan splenic vein masuk ke dalam portal vein. Vena ini akan membawa aliran darah dari midgut ke portal vein. Yang terakhir adalah inferior mesenteric vein membawa darah dari vena splenic ke portal vein. Kita mengenal adanya splenic circulation, di mana pembuluh darah dari sistem gastrointestinal masuk ke sirkulasi splanik. Ini termasuk aliran darah melalui usus ditambah aliran darah melalui limpa, pankreas, dan hati. Darah dari usus, limpa, dan pankreas kemudian langsung mengalir ke hati melalui vena porta. Di hati, darah melewati jutaan sinusoid hati yang kecil dan akhirnya meninggalkan hati melalui vena hepatik dan bermuara ke vena cava sirkulasi umum. Aliran darah melalui hati ini sebelum bermuara di vena cava memungkinkan sel-sel retikuloendotelial yang melapisi sinusoid hati untuk menghilangkan bakteri dan partikel lain yang mungkin masuk ke darah dari saluran pencernaan. Pada splenic circulation ini juga nutrisi larut air tanpa lemak yang diserap usus, misalnya karbohidrat, protein, diangkut ke dalam darah vena porta ke sinusoid hati yang sama. Di mana hati menyerap dan menyimpan sementara dari 50% sampai 75% nutrisi. Selanjutnya adalah kontrol persarafan dari sistem gastrointestinal. Saluran pencernaan memiliki sistem saraf tersendiri yang disebut sistem saraf entrik yang terdapat pada esofagus hingga anus. Persarafan ini sangat penting dalam mengendalikan gerakan dan sekresi gastrointestinal. Sistem saraf entrik terutama terdiri dari dua plexus. Yang pertama plexus luar yang terletak di antara lapisan otot longitudinal dan sirkular yang disebut dengan plexus mesentericus atau plexus Auerbach. Yang kedua adalah plexus dalam, disebut sebagai plexus submucosa atau plexus Meissner yang terletak di submucosa. Plexus mesenteric terutama mengontrol gerakan gastrointestinal, sedangkan plexus submucosa mengontrol terutama sekresi dari gastrointestinal dan aliran darah lokal. Meskipun saraf enterik dapat berfungsi secara independen, rangsangan oleh sistem parasimpatis dan simpatik ini dapat meningkatkan atau memperlambat fungsi dari gastrointestinal. Berikut adalah stimulasi yang dapat mensimulasi terjadinya gastrointestinal motilitas. Jadi yang pertama motilitas dan sekresi. Yang pertama adalah cephalic phase, yang kedua adalah gastric phase, dan yang ketiga adalah intestinal phase. Pada cephalic phase kita mendapatkan sebuah stimuli, yaitu adanya misalnya dari mata, dari hidung, dari rasa, dan juga emosi. Jalurnya adalah mengaktifkan parasimpatetik dan simpatetik. Jadi dari cephalic phase turun ke cerebral cortex dan hipotalamus, ke saraf medula, barulah diturun ke nervus vagus.
Efeknya adalah sekresi dan kontraksi. Begitu juga pada gastric phase dan juga intestinal phase. Pada gastric phase biasanya yang menstimuli adalah adanya distensi, asiditas, peptide yang akan memicu adanya intrinsik atau ekstrinsik refleksi, akan kita bahas sebentar. Selanjutnya adalah persarafan otonom GI. Persarafan tadi ada yang enterik, yang dari internal dari GI, tapi ada juga yang dari eksternal, yaitu parasimpatetik dan simpatetik. Parasimpatetik itu sifatnya stimulasi. Ada yang dari spinal cord, dia ada yang kranial dan ada yang sakral. Kranial terletak pada saraf vagus yang mempersarafi esofagus, lambung, pankreas, dan usus. Dan sakral berasal dari S2 sampai 4, spinal cord, ke saraf pelvis, lalu mempersarafi usus besar hingga anal. Terdapat juga postganglion, terdapat pada meentarik dan submucosal plexus. Selanjutnya adalah simpatetik yang bersifat inhibisi. Inhibisi ini berasal dari T5 hingga L2 dengan adanya sekresi dari norepinefrin. Selanjutnya kita akan membahas refleks gastrointestinal. Jadi sistem saraf enterik internal pada GI ini adanya kontrol sekresi, peristaltik, kontraksi, dan efek inhibisi lokal itu diatur secara internal. Tapi ada juga refleks di mana dari usus dia akan jarasnya akan ke prevertebral simpatis ganglia dan kembali lagi ke gastrointestinal. Ada juga yang dari usus dia ke spinal cord atau batak otak lalu kembali lagi ke GI. Itulah yang membedakan adanya refleks pendek atau refleks panjang. Refleks pendek itu melibatkan stimulasi langsung, sedangkan refleks panjang ini melibatkan integrasi dari sumsum tulang belakang atau otak. Jadi perbedaannya adalah terletak pada keterlibatan dari sistem saraf pusat atau tidak. Refleks-refleks yang ada pada gastrointestinal diantaranya adalah refleks gastrokolik, yaitu sinyal dari lambung untuk menyebabkan evakuasi di usus besar. Ini refleks enterogastrik, yaitu sinyal dari usus besar dan usus halus untuk menghambat mobilitas lambung dan sekresi lambung. Refleks kolonial dari usus besar untuk menghambat pengosongan isi ileum ke dalam usus besar. Dan masih banyak refleks-refleks lainnya. Gerakan kontraksi dari gastrointestinal ini terbagi menjadi dua utama, yaitu kontraksi peristaltis dan kontraksi segmentasi. Kontraksi peristaltis adalah gerakan pendorong dasar yang dapat distimulasikan oleh adanya distensi usus, iritasi kimia, fisik, sinyal dari parasimpatis. Selanjutnya, gerakan rangsangan pada setiap titik di usus akan menyebabkan cincin kontraktil muncul di otot melingkar, dan cincin ini menyebabkan menyebar sepanjang tabung usus. Ketika sejumlah besar makanan terkumpul di setiap titik usus, peregangan dinding usus merangsang sistem saraf enterik untuk mengontraksikan dinding usus 2-3 cm di belakang titik ini, dan cincin kontraktil akan muncul dan mulai pergerakan peristaltik. Plexus mentericus berfungsi untuk gerakan peristaltis. Pemberian atropin melumpuhkan ujung saraf kolinergik dari plexus mentericus. Oleh karena itu, peristaltik yang efektif membutuhkan plexus mentericus yang aktif. Selanjutnya adalah kontraksi segmentasi. Segmentasi ini adalah sebuah gerakan memotong dan mencampur. Dengan adanya proses segmentasi ini akan meningkatkan lamanya kontak antara makanan dengan dinding usus, sehingga akan meningkatkan waktu untuk absorpsi. Selanjutnya kita akan membahas transit time dari esofagus. Esofagus, pada orofaring, makanan akan terdorong, dan nasofaring berfungsi untuk mencegah makanan ke hidung. Epiglotis akan bergerak ke atas untuk mencegah aspirasi. Terdapat dua sphincter, yaitu upper esophageal sphincter dan lower esophageal sphincter. Tekanannya pun berbeda. Upper tekanannya 30-200 mm Hg, sedangkan lower esophageal sphincter tekanannya adalah 20-60 mm Hg. Serabut saraf afferent akan
jarasnya akan pergi ke vagal dorsal dan akan mengefek kepada eferen, otak lurik, dan esofagus dan enterik. Hal ini dipengaruhi oleh asetilkolin yang meningkatkan kontraksi otak dan adanya VIP dan NO yang menurunkan. Lower esophageal sphincter ini merespon distensi esofagus melalui myogenik dan neurohormonal. Kelainan yang terdapat pada esofagus dapat dibedakan apakah itu sebuah kelainan anatomi, mekanis, atau neurologis. Anatomi bisa divertikula, hernia hiatal, dan perubahan yang terkait dengan GERD. Mekanis adanya akalasia atau adanya lower esophageal sphincter hypertensi yang ditandai dengan peningkatan tekanannya di atas 45 mm Hg. Bisa disebabkan juga karena neurologis, yang disebabkan oleh stroke dan lain-lainnya. Tes yang bisa digunakan adalah untuk mengukur tekanan dari lower esophageal sphincter dan upper esophageal sphincter. Selanjutnya gaster. Pergerakan makanan lambung dikosongkan kepada usus kecil itu memakan waktu 3-4 jam. Dan apa yang menstimulasi adalah sistem parasimpatetis, vagus, gastrin, dan motilin. Beberapa obat seperti erythromycin dan metoclopramide juga bisa mempercepat motilitasnya. Ketika terjadi gangguan pendaratan mobilitas pada usus, itu yang menjadi patofisiologi dari GERD. Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh pemberian obat-obatan seperti opioid sebagai agen vasoaktif, adanya kelainan dari neuro seperti neuropati vagal dan gastroparesis, kejadian-kejadian seperti hiperglikemia, peningkatan TIK, ventilasi mekanis juga bisa mengganggu motilitas usus. Untuk jika kita mau mengetes bagaimana pergerakan dari gaster itu, ada namanya kita bisa puasa 4 jam sebelumnya, lalu pasien diberikan makanan, radio tracer, albumin, dan diberikan pencitraan 60-120, dan kita ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 50%-nya itu hilang. Nah, pengosongan lambung ini dapat kita aplikasikan terhadap seberapa lama kita memberikan waktu fasting atau puasa kepada pasien preoperatif. Jadi ada panduan ASA tentang fasting and pharmacological recommendation sebelum operasi. Jadi kalau clear fluids itu membutuhkan waktu 2 jam. Kalau misalnya light meal membutuhkan waktu 6 jam, dan fried food, fatty foods, or meat itu membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motilitas dan pengosongan lambung. Ketika ada volume dari chyme, hal ini akan meningkatkan volume. Peningkatan volume akan menstimulasi motilitas dan pengosongan. Ketika tingkat cairan juga akan berpengaruh, semakin cair maka akan semakin cepat. Nah, ketika kita mengkonsumsi di dalam duodenum adanya lemak, asam, hipertonisitas atau distensi, maka akan ada refleks enterogastrik yang memicu pelepasan enterogastrin yang akan menghambat motilitas dan pengosongan lambung lebih lanjut. Sampai duodenum ini mengatasi faktor-faktor yang sudah ada. Itulah mengapa kita membutuhkan waktu puasa yang lebih lama. Oke. Selanjutnya adalah lambung. Sekresi dari lambung ini tergantung dari sel-sel yang terdapat dan melapisi lambung. Ada mukus, ada parietal, ada enterochromophlein, ada chief cells, ada D cells, dan ada G cells. Substrat yang dihasilkan dan disekresikan itu berbeda-beda. Ada mukus itu berfungsi untuk physical barrier, bikarbonat berfungsi sebagai buffer, gastric acid HCl untuk membentuk bakteria, histamin untuk memstimulasi gastric acid secretion, pepsin untuk digest protein, somatostatin untuk inhibit gastric acid secretion, dan gastrin untuk menstimulasi gastric acid secretion. Ini adalah proses bagaimana sel-sel parietal mensekresi HCl. Jadi sel-sel parietal mensekresi H+ ke lumen gaster oleh transport aktif primer melalui pompa HK ATPase. Sel-sel parietal membran basolateral memasukkan Cl melawan gadrien dan coupling dengan HCO3. Setelah itu produksi HCl distimulasi secara tidak langsung oleh gastrin dan asetilkolin.
Dengan adanya stimulasi dari asetilkolin dan gastrin ini akan memicu pelepasan histamin dari isi sel dan histamin merangsang parietal untuk mensekresi HCl. Selanjutnya adalah usus halus dan usus besar. Nah, usus halus ini seperti yang tadi sudah dibahas, motilitasi itu berfungsi untuk pencampuran dengan enzim untuk mengurangi ukuran partikel, meningkatkan kelarutan, memaparkan ke dinding mukosa dan penyerapan. Tes yang bisa digunakan adalah mengevaluasi kontraksi selama 3 periode, yaitu puasa, saat makan, dan postprandial. Kelainan bisa dibedakan melalui tes, yaitu miopatik versus neuropatik. Kelainan lainnya bisa obstruksi mekanis, bakteria, inflammatory bowel disease, neuropatik juga bisa terjadi. Pada usus besar, motilitasnya berfungsi sebagai reservoir dan juga adanya distensi ileum akan mengendurkan kartopial sekal, maka dia akan bisa pergi ke dalam kolon. Terdapat giant migrating complex di 6-10 kali dalam 24 jam, apridonya di atas 115. Ini akan menghasilkan dorongan yang besar untuk buang air besar. Oke, sekilas tentang migrating motor complex. Jadi, ini untuk membedakan adanya myogenik dan juga neuro. Jadi, adanya stimulasi vagal akan memproduksi motilin yang akan memicu terjadinya migrating motor complex. Ini adalah suatu kontraksi yang akan memindahkan sisa makanan yang tidak tercerna melalui saluran gastrointestinal ini, dan juga untuk memindahkan bakteri dari usus halus ke usus besar. Ada 4 fase. Fase 1 tenang, fase 2 amplitude rendah, fase 3 itu tinggi dan teratur, 4 adalah kembali ke fase penurunan aktivitas dan akan bergabung ke fase 1 sebelumnya. Jadi kalau misalnya myogenik, fase 1, 2, 3, 4 itu akan menurun. Tetapi kalau dia neurogenik, maka dari fase 1, 2, 3, 4-nya ini dia baik, tetapi dia tidak teratur. Selanjutnya adalah kontrol hormonal pada motilitas usus, dipengaruhi oleh gastrin, kolesistokinin, sekretin, dan juga glucose dependent insulin peptide. Ya, nanti mungkin bisa dibaca lebih jelas lagi. Nah, efek anestesia pada gastrointestinal. Dapat terjadi perubahan hemodinamik dan fisiologis. Respon simpatis menghasilkan penghambatan aktivitas dari gastrointestinal. Penggunaan midazolam dapat meningkatkan durasi fase 3 epensi proksimal dan juga distal dari duodenum. Penggunaan volatil anestesi dapat mendepresi aktivitas spontan dan perubahan oksigenasi jaringan usus, mempengaruhi sirkulasi slanik dan juga oksigenasi. Penggunaan anestesi intravena seperti propofol akan meningkatkan mobilitas usus. Adanya penggunaan nucleoside, nucleoside ini sangat mudah untuk berdifusi dalam darah sehingga juga bisa menyebabkan adanya distensi usus. Succinylcholine dapat menunjukkan vasikulasi dan meningkatkan tekanan intragasik yang akan berakibat pada reflux dari isi lambung. Acetylcholinesterase, neostigmin, meningkatkan parasimpatis dan peristaltik. Mungkin kita harus memberi perhatian pada opioid karena opioid ini dapat menurunkan motilitas usus dan konstipasi. Opioid itu reseptornya tidak hanya ada di sentral maupun ada di perifer, yaitu ada di mesenteric dan submucosal plexus, akan menyebabkan spasm dan non-rhythmic motilitas propulsif. Cara kerjanya adalah inhibisi dari asetilkolin dan meningkatkan nitric oxide yang akan menyebabkan penurunan motilitas. Hal ini akan memperlambat pengosongan lambung, dan dengan adanya opioid, peningkatan penerapan cairan akan menyebabkan konstipasi karena dia berlambat, waktunya memanjang, airnya diserap terus, maka terjadilah konstipasi. Selanjutnya adalah sistem hepatobiliar. Hepar berfungsi untuk menjaga homeostasis tubuh, berperan dalam fungsi metabolik, sintesis, imunologis, dan hemodinamik, sehingga bila terjadi gangguan pada hepar, maka akan muncul tantangan yang signifikan dalam manajemen anestesi. Anatomi hepar adalah organ terbesar kedua, beratnya 600 sampai 1.800 gram. Terdiri dari 4 lobus, lobus kanan yang menjadi lobus caudatus dan quadratus, setelah lobus kiri. Kedua lobus dibatasi oleh ligamentus falciformis.
dan heparin menerima 25% dari cardiac output. Sistem perdarahannya tadi, sistem arteri dan vena dalam bentuk arteri hepatika dan vena portal. Selanjutnya, hepar ini dibagi menjadi 8 segmen. Mungkin tidak perlu disebutkan, nanti bisa dibaca dari notes-nya ya. Oke, mari kita menonton video sebentar. Aliran darah yang teroksigenasi dari jantung menuju ke aorta kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Terjadi pertukaran oksigen di kapiler dan aliran darah yang teroksigenasi kembali ke jantung melalui vena cava inferior. Organ-organ di bagian tubuh bawah yang memerlukan aliran darah dari aorta antara lain adalah hepar, lambung, limpa, dan usus. Pembuluh darah yang masuk ke hepar disebut dengan arteri hepatika, berfungsi menyalurkan oksigen. Aliran darah dari usus dan limpa mengalami difusi dan aliran darah terdeoksigenasi keluar dari organ tersebut menuju ke hepar melalui vena porta. Berfungsi menyalurkan nutrisi yang berasal dari lambung, usus, dan limpa. Setelah seluruh oksigen dan nutrisi terpakai dalam hepar, maka aliran darah terdeoksigenasi tersebut keluar menuju vena cava inferior melalui vena hepatika. 25% aliran darah hepar berasal dari arteri hepatika kanan dan kiri, sedangkan 75%-nya berasal dari vena porta. Kandung empedu juga terletak di hepar. Fungsinya menampung cairan empedu yang diproduksi oleh sel-sel hepar, kemudian dialirkan menuju duodenum menuju saluran-salurannya. Lobulus-lobulus yang membentuk hepar memiliki struktur heksagon dengan vena sentral di tengahnya, yaitu vena yang akan mengalirkan darah menuju vena hepatika. Vena sentral bercabang menjadi sinusoid menuju portal triads. Portal triads terdiri dari venula porta, ductus biliaris, dan arteriole hepatica. Semua pembuluh darah ini berhubungan dengan ductus biliaris berfungsi mengalirkan cairan empedu yang diproduksi sel hepar menuju kantung empedu dan usus halus. Saraf dan limfatik berjalan bersamaan juga dengan portal triad membentuk kanalis portalis. Sinusoid dikelilingi oleh hepatosit, sehingga seluruh oksigen dan nutrisi yang masuk dari hepar melalui arteri hepatika dan vena porta melalui portal triad akan dimetabolisme di hepatosit, dan hasil akhir metabolik akan keluar dari hepar melalui vena sentral menuju vena hepatika ke vena cava inferior. Hepatosit berfungsi untuk metabolisme obat, protein, karbohidrat, lemak, dan heme. Aliran Selanjutnya adalah anatomi seluler dari hepar yang terdiri dari lobulus, sinus, sinusoid, space of this, hepatosit, dan sel stellata. Hepatosit dibagi menjadi zona yang berbeda berdasarkan kedekatannya dengan triad portal. Zona 1 adalah periportal, zona 3 adalah sekitar vena sentral atau perivena atau perisentral. Dan zona 2 berada pada tengahnya. Zona 3 hepatosit berada paling jauh dari saluran portal dan dengan demikian menerima darah dengan tekanan oksigen dan kandungan nutrisi yang lebih rendah. Fungsi metabolisme hepatosit berbeda berdasarkan zona ini, di mana zona metabolik meningkatkan efisiensi metabolisme karbohidrat, asam amino, lipid, dan xenobiotik. Jadi pada zona 1 itu fokus kepada metabolisme aerobik, dan zona 3 itu pada metabolisme anaerobik, seperti glikolisis dan glucuronidasi. Metabolisme obat. Kebanyakan obat yang digunakan dalam anestesi di metabolisme di hepar. Enzim-enzim pada hepar mengkonversi molekul-molekul menjadi molekul hidrofilik untuk memfasilitasi ekspresinya. Terdapat fase 1 yang enzim yang diproduksi pada fase ini merupakan golongan enzim CYP 450 menjadi molekul yang mengkonversi obat lipofilik menjadi molekul hidrofilik melalui proses oksidasi, reduksi, atau hidrolisis. Pada fase 2 terjadi konjugasi bagian hidrofilik produk dari fase 1 yang membuatnya menjadi lebih water soluble.
Yang terjadi fase 2 adalah glukuronidasi. Pada fase 3, melibatkan ekskresi ke sinusoid atau canalicular bile melalui transmembran protein ATP binding cassette atau ABC transporter. Berikut adalah list untuk daftar obat-obatan yang dimetabolisme di dalam hati. Terdapat banyak enzim yang terlibat dalam proses metabolisme obat. Setiap substrat yang akan dimetabolisme ini dapat berinteraksi dengan obat lainnya yang merupakan inhibitor atau induser dari obat tersebut. Selanjutnya adalah metabolisme dari glukosa, amino acid, dan juga fatty acid. Salah satu fungsi dari hati adalah metabolisme karbohidrat, bertanggung jawab untuk menyimpan dan melepaskan glukosa untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dalam keadaan postprandial, hati menyimpan glukosa melalui glikogenesis. Setelah simpanan glikogen selesai, hati mengubah kelebihan glukosa menjadi lemak atau melalui lipogenesis. Dalam keadaan puasa, hati menyediakan glukosa bagi tubuh dengan cara memecah glycogenolisis atau dengan menghasilkan glukosa dari prekursor karbohidrat atau disebut gluconeogenesis. Metabolisme protein. Hati bertanggung jawab untuk sintesis dan katabolisme protein, asam amino, dan peptida. Ini adalah situs sintesis untuk 80% sampai 90% dari protein yang bersirkulasi, termasuk hormon, faktor koagulan, sitokin, dan kemokin. Albumin adalah protein utama yang diproduksi oleh hati, terhitung lebih dari 50% dari total protein plasma. Ini berfungsi untuk mengangkut lipid dan hormon dan mempertahankan volume darah. Hati memainkan peran sentral dalam degradasi protein juga, di mana asam amino dikatabolisme menjadi salah satu dari dua reaksi, deaminasi atau transaminasi. Kedua reaksi ini menyebabkan produksi amonia yang diubah hati menjadi urea melalui siklus urea. Urea kemudian diekskresikan oleh ginjal dalam urin. Metabolisme lipid. Asam lemak non-esterifikasi dapat muncul dari penguraian lipid kompleks yang diperantarai oleh enzim lipase atau yang dihidrolisis asam lemak CoA yang diperantarai oleh thioesterase. Nah, fatty acid ini nanti akan masuk ke dalam siklus dan menjadi asetil-CoA, mengalami ketogenesis, menjadi keton bodies, atau bisa juga masuk ke dalam PCA cycle yang akan dirubah menjadi sitrat, menjadi asetil-CoA, dan juga nanti melalui proses lipogenesis menjadi fatty acid. Empedu adalah cairan hijau kekuningan yang disekresikan oleh hati. Empedu mengandung asam empedu atau garam empedu, kolesterol, fosfolipid, bilirubin, elektrolit, dan air. Asam empedu penting untuk pencernaan dan penyerapan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak di usus kecil. Empedu juga merupakan rute utama di mana kolesterol, bilirubin, produk sampingan dari darah merah, kerusakan sel dihilangkan dari tubuh. Asam empedu disintesis dari kolesterol melalui beberapa jalur. Sintesis terjadi urutama di hati. Asam empedu primer diproduksi oleh hati termasuk asam kolik dan asam senodeoxycholic atau CDCA. Asam empedu primer ini kemudian digabungkan dengan asam aminoglisin atau taurin membentuk asam empedu terkonjugasi yang disekresikan ke dalam saluran empedu. Empedu mengalir ke usus kecil untuk membantu pencernaan. Di luar jam makan, empedu dialihkan ke kantong empedu untuk konsentrasi dan penyimpanan. Setelah asupan makanan, keberadaan lemak dan protein dalam duodenum merangsang sekresi dari hormon entrik, yaitu kolesistokinin. Kolesistokinin menginduksi kantong empedu untuk berkontraksi dan melepaskan empedu ke usus kecil. Di usus, mikroorganisme usus mikrobiota secara kimiawi memodifikasi asam empedu primer, mengubahnya menjadi asam empedu sekunder. Bakteri juga dikonjugasi beberapa asam empedu. Saat melewati usus, asam empedu membantu pencernaan lemak. Empedu akan memecah gumpalan lemak menjadi lebih kecil, membuatnya lebih mudah diakses lipase. Asam empedu juga penting untuk pengangkutan dan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak.
Sekitar 95% asam pedu yang dikirim ke duodenum diserap kembali ke dalam darah. Beberapa asam pedu tak terkonjugasi dan tak bermuatan diserap secara pasif di sepanjang usus. Tetapi sebagian besar garam empedu terkonjugasi diangkut secara aktif melalui sel-sel ileum. Jumlah kecil yang diekskresikan dalam tinja dikompensasi oleh asam pedu yang baru disintesis di hati. Sel-sel usus enterosit mengirim penyerapan kembali asam pedu kembali ke hati melalui vena porta. Di hati, sebagian besar asam pedu diekstraksi dari sirkulasi hati untuk digunakan kembali. Hanya sebagian kecil yang lolos ke sirkulasi sistemik. Dengan demikian, asam pedu dapat didaur ulang berkali-kali dalam sehari antara hepatosit di hati dan enterosit di usus. Sirkuit daur ulang ini dikenal sebagai sirkulasi enterohepatik atau resirkulasi. Empedu adalah Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah metabolisme heme, bilirubin, dan porfiria. Hepar terlibat dalam sintesis dan metabolisme heme. 80-90% sintesis heme berlangsung di sumsum tulang, dengan produk akhir adalah heme yang digunakan untuk produksi hemoglobin. 10-20% sisanya diproduksi di hepar dan digunakan untuk sintesis enzim CYP450. Sintesis heme ini di sumsum tulang digunakan untuk ketersediaan besi di dalam tubuh, sedangkan sintesis heme yang di hepar digunakan sebagai gabungan heme bebas di dalam tubuh. Sintesis heme ini terjadi melalui Shamin pathway, diawali dengan glisin dan succinyl-CoA dan dilanjutkan dengan perantara porfirinogen. Defisiensi dari enzim yang berperan dalam sintesis heme menyebabkan terjadinya porfiria. Tipe spesifik dari porfiria dan manifestasi klinis yang muncul tergantung dari enzim spesifik dan substrat yang terakumulasi. Yang paling sering adalah acute intermittent porfiria yang disebabkan oleh defisiensi porfobilinogen deaminase. Setelah kira-kira 120 hari dalam sirkulasi, sel darah merah diambil dan didegradasi oleh sistem retikuloendotelial, khususnya di hati dan limpa. Sekitar 85% heme yang ditujukan untuk degradasi berasal dari sel darah merah yang sudah tua. Sisanya dari degradasi protein heme selain dari hemoglobin. Bilirubin merupakan produk dari katabolisme heme. Bahan utamanya eritrosit tua difagosit oleh makrofag di limpa, hepar, dan juga sumsum tulang. Selanjutnya, bilirubin ini akan sebentar, maaf. Bilirubin tidak terkonjugasi, merupakan zat yang water soluble dan sangat berikatan dengan albumin di peredaran darah. Hepatosit mengubah bilirubin menjadi water soluble dengan mengkonjugasinya menjadi asam glukuronat melalui enzim glucuronil transferase. Bilirubin terkonjugasi kemudian dibawa ke kanalikuli biliaris dan diekspresikan ke dalam empedu. Di kolon, bilirubin akan dikonjugasi metabolisme oleh bakteri dan dikonversi menjadi urobilinogen yang akhirnya direabsorpsi melalui sirkulasi enterohepatik atau diekskresikan melalui urin dan feses sehingga muncullah warna urin dan feses yang khas. Selanjutnya adalah regulasi hormon dari gastrointestinal. Hepar berperan dalam fungsi endokrin juga. Yang pertama adalah hepsidin, berperan dalam hemostasis dan regulasi absorpsi besi di usus halus dan dengan menginduksi degradasi reseptor hepsidin yaitu ferroportin, insulin angiotensin, trombopoietin, dan juga inaktivasi hormon tiroksin, aldosteron, ADH, estrogen, androgen, dan juga insulin. Untuk sistem koagulasi, hepar akan mensintesis protein yang akan meregulasi koagulasi dan fibrinolisis. Protein C, protein S, plasminogen activating factor, antitrombin 3. Sintesis semua faktor koagulasi kecuali faktor 3, kalsium, dan faktor 8. Mungkin nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya untuk koagulasi. Evaluasi fungsi hepar bisa kita lihat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Jadi bisa kita lihat general ketika pasien tanda-tandanya adalah kuning, memiliki apakah ada demam, apakah ada kehilangan dari rambut pada tubuhnya, dan bisa dibedakan dari compensated dan juga decompensated. Berikut adalah
Tanda-tandanya bisa dilihat pada gambar ini, apa aja yang bisa kita cari pada pasien ketika kita melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini kita bedakan apakah kita mencari tanda-tanda hepatocellular injury, cholestatic disorder, atau kita mencari kelainan dari sintesis protein. Nah, fungsi-fungsi dari ini tuh berbeda-beda. Pertama, SGOT, SGPT meningkat dengan adanya cedera hepatoseluler. Keduanya adalah aminotransferase. Enzim ini terlibat dalam gluconeogenesis. SGOT merupakan enzim hati sitoplasma. Sebaliknya, isoenzim sitoplasma dan mitokondria dari SGPT itu ditemukan banyak di jaringan ekstrahepatik, termasuk jantung, otot rangka, otak ginjal, pankreas, adiposa, dan darah. Oleh karena itu, peningkatan SGPT yang terisolasi kemungkinan mewakili sumber non-hati, tetapi peningkatan SGOT dan SGPT secara bersamaan bisa menunjukkan cedera hati. LDH adalah penanda non-spesifik cedera hepatoseluler. LDH yang sangat tinggi menandakan kerusakan hepatogen pasif, biasanya karena iskemia atau hepatotoksitas akibat obat. YST, tes yang sensitif untuk cedera hati. Alkaline phosphatase ditemukan di membran kanal puli dan hepatosit. Elevasinya bisa menandakan adanya kolestasis yang disebabkan oleh obstruksi biliar intrahepatik atau ekstrahepatik. Bilirubin akan dibahas selanjutnya. Albumin ini adalah protein yang disintesis oleh hati. Jadi ketika terjadi gagal hati, maka produksi albumin juga dapat berkurang. PT adalah faktor koagulasi yang juga diproduksi di hati, memiliki waktu paruh yang pendek. Ketika ada terjadi disfungsi hati, PT atau rasio normalisasi internasional INR dapat mencerminkan gagal hati. Oke, selanjutnya adalah jaundice. Penyebab jaundice ini kita bedakan dari prehepatik, intrahepatik, dan posthepatik. Bisa dibaca etiologinya. Kalau prehepatik ini adalah mostly karena hemolisis. Intrahepatik itu karena non-obstructive biliary disease atau mechanical biliary obstruction. Posthepatik seperti adanya penyumbatan, inflamasi, malformasi dari biliary tract, dan lain-lain. Nah, ini adalah pendekatan ketika kita mendapati pasien yang kuning, kita lihat setelah asesmen awal, fungsi-fungsi hati, kita harus bisa bedakan bilirubinnya bagaimana. Bilirubin ada dua, direct dan indirect. Ketika directnya itu meningkat, berarti adanya peningkatan dari conjugated bilirubin. Ketika dia kita bandingkan dengan SGOT, SGPT-nya. Ketika SGOT dan SGPT-nya normal atau mild, maka sugestifnya ke arah obstructive process. Tapi ketika SGOT, SGPT-nya meningkat, direct-nya meningkat, maka bisa terjadi kerusakan dari hepatocellular cholestasis process. Namun ketika indirect-nya lebih tinggi daripada direct, dengan nilai SGOT, SGPT yang normal, PTA, PTT yang normal, maka kemungkinannya itu adalah dari hematologi. Nah, ini pemeriksaan laboratorium yang tadi sudah kita bahas. Terakhir adalah efek anestesia pada sistem hepatobiliar. Bagian anestesi ada banyak, inhalasi terhadap hepatobiliar bisa menurunkan MAP, cardiac output, menurunkan portal blood flow, total hepatic blood flow-nya, namun tetap. Intravena tidak mengganggu fungsi hepar, meningkatkan hepatic blood flow, meningkatkan konsumsi dari oksigen. Midazolam, efeknya terdapat hambatan eliminasi pada gangguan fungsi hepar. Opioid ini metabolisme menurun dan durasi kerja memanjang pada sirosis hepatis. NMDA, peningkatan volume distribusi pada sirosis hepatis. Terima kasih, dokter. Baik. Terima kasih, Jeffy. Luar biasa panjang nih. Maaf, dokter. Kita diuntungkan dengan adanya kuliah ini karena apa? Ya beberapa, termasuk saya kira, dengan adanya kuliah ini kita kembali diingatkan GI tract
dan isinya dari isi lambung, isi kafum peritoneum. Beberapa hal ingin saya garis bawahi bahwa di dalam anestesi dan juga critical care, pengetahuan mengenai yang baru dibahas Jeffy tadi sangat penting. Mungkin nanti Dr. Indo akan membahas di bidang critical care-nya karena Dr. Indo adalah intensivis, dan mungkin konselor-konselor lain bisa menambahkan di anestesia atau yang lain gitu ya. Saya ingin satu aja, yaitu sistem sarafnya berhubungan juga dengan simpatis dan parasimpatis selain sistem enterik. Dan ini berhubungan juga dengan anestesi nantinya. Jadi saudara perlu juga dalami apa sih pengaruh anestesia regional misalnya pada sistem saraf di GI tract. Saya kira itu ya. Dari saya itu, Dr. Indo ada komentar, Dok? Suara saya kedengaran nggak ya? Sangat jelas, Dok. Ya, ini sebetulnya harusnya dibagi dua ya. Satu mengenai GI tract, kedua mengenai liver tuh. Karena kalau dibawakan sekaligus kayaknya kitanya menyerapnya ya agak susah juga gitu. Kelayangan. Iya, agak susah gitu. Jadi mestinya gitu. Terkait dengan GI tract dalam kaitan dengan critical care, ya tentu adalah fungsi daripada nutrisi. Ya. Karena di critical care itu yang nomor satu itu memang ada singkatannya tuh. Kalau kita mau mentreatment pasien-pasien di critical care, pertama adalah F. F itu adalah feeding. Kedua adalah anestesia, analgesia. Jadi kalau disingkat semuanya itu namanya fast FAC. Jadi F-nya itu adalah feeding, AS-nya itu analgesia dan sedasi, T-nya itu adalah trombosis prophylaxis, kemudian H-nya itu adalah head up position, U-nya adalah ulcer prophylaxis, G-nya adalah glucose control, tight glucose control. Nah, ini memegang peranan pada GI tract itu memegang peranan pada critical care itu adalah mengenai nutrisi, feedingnya bagaimana. Nah, tadi sudah disebutkan, saya nggak ngikutin dari awal ya. Jadi memang kelihatannya si GI tract itu gampang ya, karena kita nggak merasa bahwa paling-paling kita untuk makan aja. Ternyata sangat kompleks ya. Dan sampai saat ini katanya nih orang nggak bisa melakukan transplantasi usus. Susah tuh transplantasi usus. Saking ribetnya itu pembuluh darah ya, saraf-saraf yang ada di situ. Jadi katanya nggak bisa tuh. Ya, jadi oleh karena itu GI tract itu memang penting. Nah, terkait dengan fungsi-fungsi yang sudah disampaikan tadi, pertama adalah masalah critical care. Ya kalau ususnya nggak berfungsi, gimana kita kalau nggak berfungsi? Nah sekarang nggak berfungsinya karena apa? Apa karena pendarahan, karena tumor, karena radang, karena mekanik obstruksi, karena apa semuanya itu, ya itu akan menyebabkan gangguan pada keseluruhan tubuh, sambung menyambung itu jadinya. Nah, sekarang mengenai critical care, kembali lagi, katakanlah ada pasien dengan obstruksi usus. Dengan adanya obstruksi usus, maka cairan-cairan yang dikeluarkan, tadi sudah sebutkan belum cairan-cairan yang diproduksi oleh GI tract mulai dari atas sampai ke bawah? Sudah ya? Izin sudah, Dokter. Sudah. Berapa totalnya? Totalnya sirkulasi cairan yang diproduksi sama diserap itu berapa banyak? Totalnya. Mohon maaf, belum dimasukkan tadi, Dokter. Ya itu ada 8 liter tuh sehari. Bayangin aja tuh. Baik. Jadi dari gaster sekian, dari usus halus sekian ya. Tetapi ya kalau di kolon itu hanya terjadi penyerapan air. Tapi yang di atas itu
selain produksi juga diserap. Nah, kalau terjadi obstruksi, maka betapa banyak itu cairan yang kemudian tidak ada yang diserap, malah keluar melalui muntah-muntah. Akan banyak sekali keluar. Oleh karena itu peran dari anestesi ialah kita harus mengantisipasi volume yang keluar. Di samping itu juga dengan jumlah-jumlah elektrolit apa saja yang kira-kira keluar dari cairan yang dimuntahkan tersebut, ya gitu, tergantung daripada obstruksinya di mana. Jadi sebetulnya kaitannya sangat kompleks itu, ya. Tetapi untuk treatment awal ya nggak susah-susah amat, paling-paling kita pasang infus, kita kasih cairan yang sampai tanda-tanda stabil, baru obstruksinya dihilangkan. Opsinya dengan cara pembedahan, Nah, di situ selama itu kita lakukan tindakan-tindakan yang yang menjaga kestabilan kardiovaskulernya begitu. Nah, ini sebagian aja Dokter Susilo. Soalnya kalau kita bicara mengenai GI tract ini, kita bicara mengenai nutrisi akhirnya gitu kan. Kalau nggak bisa lewat GI tract atau dia nggak mau, ya lewat mana gitu kan, seperti itu. Ya. Apakah parenteral sebagian atau kombinasi enteral parenteral seperti itu. Saya kira gitu ya, Dokter Susilo ya. Saya ingin dokter menambahkan satu lagi, Dok, mengenai autoregulasi. Autoregulasi. Ya, jadi memang di autoregulasi di GI tract ini kayaknya dia mudah sekali terjadi masalah kalau dia terjadi obstruksi. Jadi autoregulasinya tidak seperti dengan autoregulasi organ-organ vital yang lain. Seperti jantung, seperti ginjal, otak, itu semua ada jelas melihatkan autoregulasi. Karena yang di GI tract ini nimbrung banyak macam-macam enzim, hormon dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi S3-nya dokter siapa ya? Ada ya? Ada, Dokter Vera. Bukan? Vera ya? Vera. Ini yang complicated itu kan. Memang susah itu. Jadi homeostasisnya itu memang kompleks gitu loh, homeostasis. Jadi orang ini yang sering kita tidak pelajari itu mengenai homeostasisnya. Karena biasanya kita mentreatment seseorang itu hanya lihat kondisi gejala-gejalanya, kita obati. Kok yang ini sembuh, kok yang ini nggak sembuh gitu kan. Karena homeostasisnya orang yang sembuh itu masih bagus. Sedangkan yang tidak sembuh itu homeostasisnya mungkin udah kelepek-kelepek, jadi gitu. Jadi pertanyaannya tuh timbul selalu begitu. Kenapa ini kok bisa sembuh? Padahal kondisi secara klinisnya sama gitu. Ya, saya kira gitu. Mengenai detailnya barangkali bisa menghubungi dokter dokter Vea kali ya. Iya ya. Susah loh itu. Susah tuh GI tract. Iya. Dan seringkali dikorbankan ya, Dok? Iya, dikorbankan, benar. Masalah. Dikorbankan. Kita apa sih? Kita kan orang hidup pakai makan. Iya. Supaya survive kan makan kita. Tapi itu justru dikorbankan. Iya. Gitu aja Dr. Silo. Nanti kita baca-baca lagi lah mengenai autoregulasi ini. Baik, terima kasih. Makasih ya. Makasih Dokter. Dari konsulen lain ada yang? Dok, mau ngomong sebelum turun? Boleh. Mohon maaf tadi terlambat juga. Parade. Iya. Saya juga tadi baru ngeliatnya pas fisiologi hati. Saya pikir hati ada anatomi dan fisiologisnya. Tapi ternyata diskusi sama Anas sampai GI tract-nya juga ya. Sama sih komentarnya. It's too much. Takutnya berapa persen sih kita bisa menyerap dalam satu sesi gitu. Apalagi kalau tidak diulang. Saya cuma mau mengomentari bahwa kita itu salah satu center, bukan salah satu sih, saat ini adalah satu-satunya center di Indonesia yang menjalankan operasi transplantasi hati. Tadinya anatomi dan fisiologi hati itu biasanya kalau lagi baca-baca ya terkait dengan anestesi ya hubungannya biasanya dengan metabolisme ya pasti berkurang lah. Terus aliran darah atau hipotensi biasanya tidak terlalu berpengaruh secara kasat mata terhadap pasien kita nih kalau terhadap fungsi hati dan bili digestifnya gitu ya.
Tapi ternyata pada saat di lapangan gitu, pada saat mereka melakukan pembedahan itu penting banget tuh secara anatomi yang memberikan darah, yang menyuplai darah, yang mengalirkan darah dari dan menuju hati. Nah, itu berhubungan banget dengan teknik operasinya itu nanti. Jadi saya titip tambahkan mengenai anatomi, perdarahan dan sebagainya tentang hati itu disiapkan. Mungkin kalau misalnya kalian belum sesana gitu disiapkan nanti pada saat mau transplantasi hati gitu ya. Jadi dibaca-baca lagi tentang presentasi ini. Dan berhubungan dengan yang lain, di kita juga banyak kasus-kasus mengenai operasi biliodigestif ya dok. Gitu. Jadi kadang surgeon tuh berbicara secara anatomi, bla 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 gitu. Terus persiapan darahnya karena ada aturannya dari RSCM yang hanya 500 gitu. Terus diharapkan kita yang memfasilitasi sendiri intraoperatifnya. Beberapa kali intraoperatif itu kita keteteran terkait dengan persiapan darah gitu. Jadi kalau memang kita sudah bisa memprediksi secara anatomi bahwa oke, kalau di hepar yang sisi ini kemungkinan perdarahannya amat sangat besar, kita bisa negosiasi sama mereka sebelum operasi. Ini yakin nih persiapan darahnya segini, karena dari ini kalau kita bicarakan secara anatomi itu akan jadi lebih meyakinkan, mereka akan lebih bagus lagi komunikasi surgeon dan anestesinya bagus, mereka akan percaya dan tujuannya tentu saja untuk pasien safety gitu. Jadi jangan dilupakan buat presentasi ini dari JV ya tadi. Devi. Jadi disiapkan gitu. Kalau bisa ya angkatan ini tiap 6 semester diskusi bareng buat nonton bareng gitu. Kalau misalnya nggak bisa ketemu, ayo kita nonton ulang ini yuk minggu ini gitu. Itu aja sih saran dari saya dok. Terima kasih dok. Ya, jadi apa yang sudah lakukan hari ini bermanfaat buat kapan saja sebetulnya. Makanya dipesenin betul saudara mengulang-ulang. Dokter Nita angkat tangan, silakan. Bukan Iya, angkat tangan. Kalau angkat tangan saya nih lahir. saya angkat tangan dok. Untuk pembahasannya angkat tangan dan angkat topi sih sebenarnya pembahasannya luar biasa banget gitu ya dok. Walaupun banyak banget yang dibahas itu sebetulnya menandakan bahwa apa yang harusnya kita ketahui itu masih sangat banyak gitu ya. Apa yang kita pelajari sedikit-sedikit itu masih banyak kurangnya. Tapi mungkin saya menyoroti kalau tadi Dokter Ahen sudah sampaikan satu hal yang kompleks itu, saya berbicara mengenai yang sederhana aja gitu. Salah satunya adalah efek puasa preoperatif terhadap kondisi gastrointestinal dan hepatobiliar gitu. Salah satunya kalau yang saya tahu adalah tadi disampaikan juga sama Dokter Javi bahwa proses gluconeogenesis, glikolisis dan lain-lainnya itu semuanya dipengaruhi oleh hepar, di mana pada saat cadangan glikogen di dalam hati itu menipis karena puasa, efek yang ditimbulkan dari situ adalah udah sangat panjang gitu. Jadi persiapan puasa itu salah satu yang penting juga untuk pasien, dan kalau kita lihat dari anatomi, fisiologi hepatobiliar dan gastrointestinal ternyata perannya sangat besar gitu ya, dan itu sangat mempengaruhi outcome operasi. Makanya kenapa sekarang ada ERAS gitu dok. Terus kemudian yang kedua tadi menyambung yang Dokter Indro sampaikan, kebetulan saya juga peserta didik yang masih bingung-bingung gitu loh untuk bagaimana memulai nutrisi pada pasien-pasien yang kondisinya kritis. Tadi kan ternyata ada efek simpatik, parasimpatis dan lain-lain gitu. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memulai nutrisi enteral pada pasien? Nah, sementara itu nutrisi parenteral harus dijaga. Nah, itu yang agak susah. Padahal kan pasien-pasien kita kritis di ICU itu banyak yang pakai topangan apa segala macam, dan itu sangat berpengaruh ternyata secara anatomi dan fisiologi. Itu aja sih dok, dari kalau boleh ikutan komen. Terima kasih Dokter Susilo. Terima kasih Dokter. Tambah mabok kan? Deranas, silakan. Izin dok. Ya dok, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada, saya lupa sih siapa yang pernah bilang, tapi katanya untuk hidup kita harus punya gut. Gut ini dalam arti keberanian, satu. Yang kedua, kita benar-benar harus punya usus gitu. Jadi segitu pentingnya usus atau gastrointestinal, termasuk hepatobiliar yang berpengaruh lah pada hidup kita, seperti yang tadi Dokter Indro juga bilang gitu. Jadi banyak yang
jujur ini pembahasan hepatobiliar gitu dok, itu paling nggak terlalu nggak terlalu menarik sih dok. Dilewatin aja selama ini. Iya. Itu kalau Morgan biasanya udah kelongkap aja dari ginjal, hepatobiliar langsung aja ke yang lain gitu, langsung ke Enggak, MI. kadang-kadang disangka nggak begitu penting. Betul dok. Iya. Padahal kalau udah di komen kayak gini ternyata Iya. di klinis banyak ya gitu keperluannya, termasuk kalau tadi hepatobiliar udah banyak, mungkin saya menyoroti ke gastrointestinal ya dok ya. Terutama pada tadi udah disebutin upper gastrointestinal sphincter gitu yang kita suka kelupaan, itu bisa bahwa tahanannya dia hanya sampai 20 mm Hg. Kadang kita memberikan ventilasi dengan sungkup, lalu dibuat pipnya tinggi, dan itu kita nggak sadar itu bisa masuk ke dalam lambung yang pada pasien-pasien tertentu gitu, dengan gangguan otot sphincter ya, apalagi mungkin nanti ibu-ibu hamil yang harus di general anestesi, itu sangat meningkatkan risiko untuk reflux sampai terjadi pneumonitis aspirasi. Dan kalau sudah terjadi pneumonitis aspirasi itu kondisinya nggak enak banget dan jelek banget gitu. Lalu untuk yang lain sih tadi udah kayaknya dok, nutrisi apa sebagainya. Mungkin itu aja dok dari saya dok. Makasih dok. Terima kasih. Dari konsulen lain ada yang ingin berkomentar? Dari saya izin dok. Ya silakan Dokter Pri. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salut, angkat 4 jempol buat presentasinya, lengkap sekali, walaupun memang dijajal semua nggak apa-apa. Saya cuma mengingatkan satu, semua materi ya dok, kalau nggak salah dari yang semester sebelumnya, diingatkan untuk dikumpulkan agar kita punya library lah, digital library, dan bisa mengulas diri, dan tolong aksesnya di-sharing ke semua para sesi. Apakah itu mau dijadikan semacam channel YouTube, ya silakan aja. Iya. Moga-moga aja nanti dinilai sendiri. Saya rasa itu bahan yang bagus untuk istilahnya ambi kita ya. Kita punya ambi juga, enak tuh jadinya ada bahan publikasi yang ini udah dari rutinitas yang cuma tinggal di-upload doang sih. Satu. Yang kedua, dulu ya anestesi itu merupakan spesialis yang pilihan terakhir ya dok ya. Zaman saya cuma berdua yang daftar. Dua-dua langsung diterima, nggak pakai diuji-uji banget. Istilahnya dulu yang males ya dok ya. Iya. Padahal anestesi adalah spesialis yang mempelajari seluruh sistem manusia, the whole system, the whole human. Beda dengan spesialis lain yang sangat-sangat segmental lah. Selain kita siapa dok? Kayaknya cuma kita doang ya dok, yang the whole human ya. Kelengar. Anatomi, fisiologi, farmakologi, fisik. Itu dia, hanya kita yang benar-benar memahami manusia dengan seluruh sistem yang lengkap gitu. Spesialis lain nggak seperti itu. Saya mau nggak tahu spesialis lain ada apa nggak, tapi paling tidak yang mendekati cuma dokter spesialis umum gitu ya. Karena masih menangani the whole human ya. Nah jadi itulah buat yang masuk sini karena malas, Anda terjebak. Iya. Karena justru betul banget dok. Yang melihat pasien secara utuh tuh lebih kita biasanya. Betul, makanya nggak heran kalau kita nemuin kasus di lapangan, ini gimana sih DPJP-nya, karena mereka hanya melihat dari sisi mereka doang. Nah kita udah terbiasa untuk the whole system. Nah itulah anestesi, tolong itu dijaga bahkan, dan dimengerti banget bahwa itulah kita. Yang ketiga, saya mau ini benar-benar nanya nih, karena terus terang saya lagi penasaran dengan masalah pengaruh opioid pada fungsi gastrointestinal ya. Parameter apa sih yang bisa diperiksa dengan mudah dengan cara klinis, atau ya mungkin laboratoris ya, atau dengan periksaan penunjang yang lain untuk melihat pemulihan GI tract gitu loh pasca anestesia. Ada nggak? Kalau ada, yuk kita cari, kita teliti, karena terus terang nih saya lagi penasaran soal itu. Saya lagi menyiapkan beberapa penelitian sekarang lagi sama Dr. Raymond tentang kombinasi spinal dengan GA. Salah satu nanti yang mau dibidik adalah ajupan morfin untuk spinalnya, dan itu nanti terkait dengan isu tentang pemulihan gastrointestinal. Karena kalau dari era sekarang justru morfin intratekal kan musuh nih ya. Nah, saya penasaran nih sampai seberapa dampaknya, karena kita nggak pernah menemukan parameter yang klinis yang mudah diperiksa dan aplikatif, betul, objektif dan aplikatif. Dari yang sudah baca nih, saya benar nanya, ada nggak ya? Kalau memang ada,
kita ini aja. Dan jadi salah satu caranya juga gini nih, untuk penelitian ada baiknya juga dari PPDS yang baru ini juga collab dengan yang senior-senior atau dengan konsulen, sehingga kita lengkap nih, ada yang bantuin dari segi kepustakaan lengkapnya, yang PPDS semester awal, kemudian finish nanti PPDS yang tahap yang akhirnya mungkin membantu dalam teknis penelitian, jadi lebih lengkap kita timnya gitu loh. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Dan yang tadi minta tolong untuk bantu dijawab karena itu pertanyaan beneran yang terakhir. Jevi nanti ya, kawan-kawan. Pertanyaan berat itu, Dok. Iya, saya kelengar juga kalau ditanya itu. Nggak lulus sama Pri. Karena waktunya udah panjang, jadi residen. Itu bukan nguji, kalau ada minta pertanyaan bener, saya juga nggak tahu. Iya ya, sama-sama nanya ya, bukan yang uji. Saya mau komentar itu, kalau kita selama ini kalau melihat fungsi usus itu kalau secara fisik diagnostik kan selalu auskultasi ya. Auskultasi apakah ada peristaltik apa enggak. Peristaltik itu bisa direkam dalam bentuk ini enggak ya? Gambaran listrik enggak? Kayak EKG atau apa gitu ya? Saya nggak tahu juga tuh. Karena pertanyaan Dokter Pri ini, ya kita mesti mengetahui awalnya kayak apa dia. Setelah dikasih, sekali dikasih morfin seperti apa, ya kan? Apa gambarannya? Kalau dengan peristaltik ya kita ngomongnya peristaltik melemah gitu aja kan. Tetapi derajatnya kita nggak tahu secara objektif gimana. Cuman ya pendengaran kita aja. Nah, itu yang pertanyaan yang itu ya, apa ada itu untuk merekam gerakan peristaltik itu. Saya nggak tahu, terus terang aja. Sebab kalau memang itu menjadi masalah kemudian terutama dalam ERAS ya. Iya, ERAS. Iya. Salah satu keuntungan kalau kita menggunakan morfin ya untuk nyerinya bisa mengatasi nyeri. Yang kedua itu dia ada antidotumnya gitu. Kalau yang obat-obat lain ya apa? Ya, yang untung kita adalah karena ada antidotumnya aja. Jadi kalau misalnya mau erak sih dia ternyata masih ada efek. Ini kan pendapat saya ya. Saya kan nggak pernah ngerjakan erak juga. Logikanya ya kita kasih ada antidotumnya gitu. Tentu analgetiknya pakai analgetik yang lain. Maaf. Seperti itu. Makasih Dokter Susilo. Terima kasih, Dok.